Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Softa. Oke, kita sudah bersama dengan narasumber kita. Bisa ditebak dengan baju-bajunya ini kita akan podcast apa hari ini? Ya benar sekali, hari ini kita akan berbicara dengan anak yang berprestasi di sekolah kita. Berprestasi dalam bidang paskibra nih teman-teman. Oke, langsung aja ya kita perkenalan dulu. Bisa dikenalkan diri, ini mungkin dari yang cowok dulu nih, namanya siapa? Siap, perkenalkan nama saya Muhammad Azam Maulana Rizky, saya siswa SMA Safta, saya bisa dipanggil Azam. Oke, untuk selanjutnya namanya Siap, siapa? mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Alisa Gilahaya. Saya siswa SMA Islam Safta Surabaya. Oke, gimana nih kabarnya Azam? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik, saya bahagia, sehat lah, alhamdulillah sehat. Oke, untuk kabarnya Kak Lisa sendiri gimana? Alhamdulillah siap, baik, dan juga sehat. Oke, kabar sudah ditanyain. Beberapa waktu yang lalu nih, kan kalian berdua terpilih menjadi seorang paskibraka kota. Gimana nih perasaannya? Mulai dari Azam dulu, perasaannya gimana? Jujur perasaan saya, alhamdulillah saya bangga. Di sisi lain saya mewakili nama sekolah SMA Safta dan saya membanggakan kedua orang tua saya. Saya turut bangga dan senang. Oke, untuk perasaannya Lisa sendiri gimana? Ya, sebagai anggota Paskibraka Kota Surabaya dan juga mewakili SMA Islam Safta Surabaya, saya merasa bangga dan juga senang, apalagi saya juga disupport dari keluarga, teman, dan juga sekolah. Oke, kira-kira prosesnya apa aja sih Kak untuk bisa masuk dalam Paskibraka Kota? Mungkin bisa dijelasin sama Kak Lisa dulu. Nah, itu kita kan ikut ekstrakurikuler Paskib di sekolah. Nah, itu kita ada informasi seleksi dari kakak senior untuk mengikuti seleksi Paskibraka Kota Surabaya. Oke, kalau untuk dari Azam? Prosesnya sangat panjang sekali. Di sisi lain kita berdua juga menjaga kesehatan, fisik, pola makan, dan kita juga turut beribadah dan berdoa agar bisa lolos menjalani seleksi tersebut. Oke, kira-kira kenapa sih Kak pola makan kita juga harus diatur? Pola makan kita kenapa harus diatur ya? Ya karena pola makan kita itu berat badan mau mengikuti seleksi itu harus ideal, makanya kita harus mengatur pola makan. Oke, kira-kira perlu persiapan mental nggak Kak kira-kira? Perlu sih karena waktu di latihan itu kita juga dididik sangat keras juga, makanya kita harus mempersiapkan mental yang baik, mental yang kuat agar saat kita latihan itu kita bisa menjalani dengan lancar dan nggak ada yang mentalnya lemah gitu. Oh, mentalnya lemah gitu ya. Oke, selanjutnya kira-kira dapat informasi ini dari siapa sih Kak? Kok bisa tahu mengenai seleksi-seleksi ini? Kita ada kakak senior. Nah, kakak senior ini juga dulunya anggota Paskibraka Kota Surabaya. Jadi kita diberitahu untuk mengikuti seleksi tersebut. Oke, berarti sebelumnya ini kan kalian berdua mengikuti ekstrakurikuler yang ada di Safta ya, ekstrakurikuler Paskibra. Setelah itu kalian ingin melanjutkan ke tingkat kota. Iya, betul. Berarti sudah ada keinginan ya. Oke, untuk selanjutnya waktu karantina selama 2 minggu nih. Kira-kira daily activity-nya ini ngapain aja? Nah, awalnya kita itu rutinitas sehari-harinya itu kita di hotel, kita dibiasakan bangun jam 4. Nah, jam 4 itu kita sholat subuh. Nah, terus habis itu setelah sholat subuh, jam 5 kita kumpul di lobi hotel. Lalu kita jalan ke lapangan balai kota untuk latihan. Setelah itu, setelah latihan kita ada senam pagi. Nah, senam pagi itu ada juga senam tai chi buat meregangkan sendi-sendi sebelum latihan. Senam tai chi ya tadi namanya. Cukup unik ya namanya senam tai chi. Dan nginepnya di hotel ya. Aduh keren banget. Dan untuk tahap-tahap seleksinya itu kira-kira gimana Kak? Untuk tahap-tahap seleksinya itu sangat panjang sekali. Yang pertama-tama kita itu di awal seleksi kita itu mengikuti tahap yang pertama tahap kesehatan dan administrasi. Oke, tes kesehatan dan administrasi selanjutnya. Selanjutnya kita itu tes untuk parade. Jadi kita itu diperiksa dari tubuh atas sampai tubuh bawah, postur tubuh juga dipengaruhin. Tes parade. Habis Ya. itu apa lagi Kak? Yang ketiga itu ada tes
wawasan kebangsaan. Jadi kita ini dites ya tentang wawasan kebangsaan kayak gitu. Apakah prosesnya cuma 3 ini aja? Enggak, masih banyak lagi. Masih banyak lagi. 4 lagi. Masih ada 4 lagi. Berarti totalnya ada 7 nih. Iya, Mungkin bisa di-spill 4 sisanya ini apa? Apa aja, Kak? Jadi yang pertama kan tadi kan ada administrasi sama kesehatan. Terus yang kedua di sini ada tes parade. Yang ketiga di sini ada tes wawasan kebangsaan. Yang keempat ini ada tes intelijensi umum. Yang kelima di sini ada tes kesemaptaan atau tes fisik kita. Terus yang keenam ada tes PBB. Yang ketujuh ada tes kepribadian. Oke, berarti tes PBB juga termasuk juga ya, Kak? Oke, untuk selanjutnya kira-kira waktu karantina itu dapat materi nggak, Kak? Atau cuman latihan aja? Ya enggak, kita habis isoma maghrib, itu kan kita sholat maghrib. Nah, sholat maghrib itu kita kembali ke hotel, terus kita langsung mandi, terus habis itu ganti baju. Nah, kita menuju ke lantai 19 di hotel. Nah, itu kita materi. Nah, materi itu narasumbernya beda-beda. Oke, apa aja, Kak? Nah, itu kita belajar tentang wawasan kebangsaan. Nah, terus kejaksaan juga ada. Kejaksaan juga Ada. Waduh, keren banget. Berarti Hukum. bukan cuma latihan aja Ya, ya. betul. Materinya juga beragam. Ya, jadi kita juga belajar tentang hukum. Setelah Ya, itu betul. Setelah itu kita juga diajari buat disiplin, tanggung jawab, buat tidak tidur malam-malam. Jadi jam 9 itu kita juga udah kembali ke kamar. kalau tidurnya melewati jam waktu itu dapat hukuman nggak sih, Kak? Saja dapat. Oke, hukumannya apa, Kak? Jadi kalau di Paskibraka itu ada yang namanya jiwa korsa. Jadi jiwa korsa itu kalau satu sakit semua, satu senang semua kayak gitu. Jadi kalau kita awalnya kita membuat pelanggaran dan kita kena hukumannya itu sangat beragam sekali. Ada yang push up, ada yang jumping jab, ada yang sikap tobat juga itu. Sikap taubat itu kayak gimana, Kak? Waduh, namanya unik banget ya, sikap taubat. Apa nih sikap taubat? Sikap tobat itu yang kepalanya di bawah menyangga badan itu loh. Jadi menumpuh badannya dengan kepala kayak gitu sih. Nah, yang sering sikap tobat itu yang cowok-cowok. Yang cowok-cowok, berarti yang sering melanggar ini yang cowok-cowok ya. Betul. Oke. Untuk pasukan Paskibraka Kota ini sendiri ada berapa? Untuk pasukannya itu di sini dari Paskibraka Kabupaten ya. Kabupaten itu mengambil 100 orang dari ribuan siswi atau ribuan pelajar yang ada di Surabaya ini. Oh, berarti kalian ini udah hebat banget ya, udah keren banget karena bisa melewatin ribuan pelajar yang lain dan terpilih untuk menjadi Paskibraka Kota. Keren sekali. Oke, terus kira-kira jam makannya, Kak? Gimana jam makannya? Oke. Mulai pagi habis senam atau habis peregangan itu kita itu langsung makan pagi. Jam 8 mungkin itu langsung makan pagi. Terus latihan, nanti makan snack. Habis latihan makan snack. Itu hampir jam 9 kalau nggak jam 10-an. Itu nanti makan snack. Terus dilanjut lagi latihan sampai mau duhur. Nah, itu ada istirahat, sholat makan. Makan lagi. Ya, nah, makannya Jadi, itu makannya habis duhur. Terus nanti latihan lagi, makan snack siang lagi. Terus untuk yang terakhirnya makan sore yang mau latihan lagi. Makan sore lagi untuk sesudah makan sore latihan lagi. Waktu malamnya juga kayak gitu. Sebelum kita mengikuti materi malam kita diwajibkan untuk makan lagi. Jadi makan terus. Kurang lebih dalam sehari itu bisa makan 5 kali ya, Kak? betul. Nah, makanya juga di waktu ya, kalau makan siang, makan pagi itu satu kota itu harus habis dalam waktu 5 menit. Ya, 5 menit itu harus habis. Berarti kalau kalian mau join di Paskot nih, bisa banget. Karena apa? Karena makannya sehari 5 kali. Waduh, tambah gendut nih ya. Oke, selanjutnya sebenarnya cita-cita kalian nih apa sih? Kok kalian kepengen ikut seleksi? Apakah dengan kalian mengikuti seleksi ini bisa memudahkan meraih impian kalian kelak? Oke, mulai dari Azam, cita-citanya apa? Sebenarnya cita-cita saya juga, saya mempunyai hobi
yang ingin bermain bola kan. Tapi di sisi lain saya mempunyai cita-cita saya ingin menjadi abdi negara. Jadi mungkin dari tes ini dengan mengikuti Paskibraka Kota ini saya bisa mencapai cita-cita saya apa yang saya inginkan di masa depan nanti. Amin, keren banget sih. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Dan semoga bisa tercapai ya Kak impiannya. Dan untuk Kak Lisa sendiri, Saya cita-citanya ingin daftar Taruna Akpol. keren banget Taruna Akpol. Ya mulai hal-hal kecil. Saya alhamdulillah kalau bisa gitu, bisa daftar ke jenjang selanjutnya yang lebih tinggi. Oke, berarti cita-cita udah. Tanya apa lagi nih sekarang? Mungkin harapan dari diri sendiri untuk kedepannya kayak gimana dalam meraih cita-cita yang tadi. Mulai dari Azam. Harapan saya ke depannya untuk diri saya sendiri ya, saya ingin menjadi yang lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Saya juga ingin berlatih untuk mengejar cita-cita saya dan semoga itu bisa tercapai juga. Ya, intinya saya ingin menjadi lebih baik lagi sih dari hari-hari sebelumnya. Oke, kalau untuk Lisa sendiri gimana? Saya harapannya juga sama, saya ingin lebih baik lagi dari hari sebelumnya, juga saya terus berlatih, apalagi fisik ya. Nah itu juga harus nomor 1 sih. Fisik itu ya. Karena kalau daftar Taruna Akpol itu bukan suatu hal yang mudah. Karena yang daftar itu banyak banget ya Kak, ribuan. Sedangkan yang diterima itu cuma beberapa aja dari beberapa kota. Oke, untuk selanjutnya harapan untuk adik-adiknya nih, atau mungkin teman-teman yang ingin daftar Paskibraka Kota, harapan yang akan disampaikan untuk mereka apa? Harapannya untuk kalian semua yang berada di luar sana atau adik-adik yang sekolah di SMA Safta, harapan saya jika kalian ingin jadi seperti kami ini, Paskibraka Kota Surabaya, jangan putus asa, tetap semangat, terus mencari info-info tentang Paskibraka Kota Surabaya, info-info seleksi tentang Paskibraka Kota Surabaya. Intinya semangat terus, jaga kondisi, jaga pola makan, jaga kesehatan, jaga fisik. Jangan lupa ibadah sama berdoa untuk mencapai kesuksesan kita nanti. Jadi supaya kita lancar gitu dan kita bisa lolos terpilih untuk menjadi apa yang kita inginkan. Oke, kalau untuk Lisa gimana? Ya intinya jangan malas ya, apalagi kalau latihan gitu jangan malas. Jadi adik-adik juga harus tetap ada jiwa disiplin dan tanggung jawab kalau mau ikut ekstrakurikuler Paskib. Nah itu bisa lanjut ke jenjang selanjutnya ke Paskibraka Kota Surabaya. Tuh, buat teman-teman jangan males-males karena untuk daftar seleksi ini rintangannya cukup susah ya. Jadi jangan sampai kita bermalas-malasan. Semoga apa yang diinginkan bisa tercapai ya Kak untuk kedepannya. Amin. Dan untuk Sobat Safta, kalau ingin menjadi seperti mereka, seorang Paskibraka Kota, bisa banget buat daftar di SMA Safta dan join di ekstrakurikuler Paskibranya. Oh iya. Betul banget ya Kak. Oke, kami tunggu. Semoga tahun depan bisa ada lagi nih yang lolos seleksi ya. Amin. Oke, mungkin cukup segini dulu nih Kak obrolan kita kali ini. Mungkin saya Nafraliza dan Kak Lisa dan Kak Azam pamit undur diri. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe di channel ini ya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.